Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan Masjid Al-Mahdi yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih mempertemukan kita dengan kesempatan yang begitu mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya kesempatan kepada kita untuk beramal saleh. Dan saat-saat di mana seluruh jalan menuju keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk menuntaskan amaliyah ibadah Ramadan tahun ini dengan sempurna, dan semoga Ramadan kali ini bukanlah Ramadan kita yang terakhir kalinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diamanahkan kepada kami pada kesempatan malam ini adalah biodata atau biografi Ad-Dajjal dan bagaimana mewaspadai fitnahnya. Sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk bersegera beramal saleh, untuk bersegera berbuat kebaikan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah. Yang mana fitnah itu kaqita'il lailil mudlim, potongan-potongannya seperti malam yang gelap gulita, tidak kelihatan mana yang benar mana yang salah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yang mana dengan fitnah-fitnah itu seseorang di pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada pula kebalikannya, sore hari masih beriman, pagi hari sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk keuntungan dunia yang sedikit itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara fitnah-fitnah yang datang menerpa, yang gelapnya seperti malam yang gulita, tidak kelihatan mana benar mana salah, adalah fitnah Dajjal, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya dan memerintahkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Ad-Dajjal. Maka singkat malam hari ini kita akan mengupas siapa si Dajjal itu, apa sih biografinya, dan bagaimana mewaspadai fitnah-fitnahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ad-Dajjal adalah manusia biasa, bukan jin, bukan pula makhluk dari luar angkasa. Dia manusia dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Punya orang tua berarti dia. Namanya banyak, tidak hanya Ad-Dajjal. Nama yang lain ada Al-Masih Ad-Dhalal, Al-Masih yang sesat. Karena ada Al-Masih Isa. Al-Masih dalam agama kita ada dua. Ada Al-Masih Isa alaihissalam, ada Al-Masih Ad-Dajjal. Ada pula Al-Masih Al-A'war, Al-Masih yang buta. Al-A'warul Kadzdzab, si buta yang pendusta. Al-Masih Al-Kadzdzab, Al-Masih yang pendusta.
Kenapa disebut Al-Masih Ad-Dajjal? Dalam bahasa Arab, kata Al-Masih berarti yang mengusap. Yang mengusap. Kalau Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih Isa karena dengan usapannya sebuah mukjizat Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang kusta dan sebagainya. Tapi Al-Masih Ad-Dajjal maka penglihatannya diusap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia buta sebelah. Mata yang kanan, kesepakatan ulama mengatakan mata yang kanan buta, mata yang kiri menonjol keluar seperti buah anggur busuk. Ini Ad-Dajjal. Adapun perawakannya, badannya seorang yang pendek, gemuk, berkulit kemerah-merahan dan rambutnya keriting. Ini adalah nubuwah, berita nubuwah yang mana Rasulullah Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari memperingatkan kepada kita semua. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum 'anid dajjal haditsan ma haddathahu nabiyyu qaumuh." Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Ad-Dajjal yang telah disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya. Innahu a'war, sesungguhnya dia adalah seorang yang buta. Wa innahu yaji'u ma'ahu mithal jannati wan nar. Dia membawa sesuatu yang seakan-akan seperti neraka dan surga. Nerakanya itu surga, surganya itu neraka. Fallati yaqulu innahal jannah hiyan nar. Maka kalau dia datang membawa surga, maka hakikatnya itu neraka dan kebalikannya. Wa inni andartukum bihi kama andaru bihi Nuhun qaumah. Dan aku ingatkan kepada kalian sebagaimana Nuh alaihissalam memperingatkan kaumnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah menyebutkan, yang nampak bagiku bahwa agama Dajjal adalah Yahudi. Beliau berdasarkan perkataan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini pada masa Rasulullah adalah seorang keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi yang bentuk tubuhnya itu mirip dengan Dajjal. Sehingga pada saat itu sahabat menyangka Ibnu Sayyad ini Dajjal. Padahal nanti di akhir hidupnya Ibnu Sayyad masuk Islam. Maka jelas para ulama menyimpulkan Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Beliau mengambil perkataan Ibnu Sayyad kepada sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis. Apa urusanku atasmu, kata dia. Bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa Dajjal itu mandul, tidak punya anak. Jadi Dajjal ini tidak punya anak. Dia menikah tapi tidak punya anak, mandul. Dan Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah dan kota Makkah. Sedangkan saya Ibnu Sayyad datang dari Madinah menuju Makkah. Bukankah Dajjal itu Yahudi, sementara aku seorang Muslim, kata Ibnu Sayyad. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam hadisnya nomor 2927. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jelas bahwa fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar, yang mana umat ini dituntut untuk waspada, untuk menjauh darinya, bahkan disuruh berlari sampai ke puncak gunung untuk menghindari fitnahnya ini. Karena dengan fitnahnya itu orang tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dikamuflasekan, yang benar seakan-akan salah, yang salah seakan-akan benar. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Kemudian Dajjal ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia, seperti pergerakannya secepat angin, kemudian kendaraannya adalah keledai himar, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian dia akan masuk ke daerah manapun yang dia lewati, membuat fitnah di situ, kecuali 4 tempat, yaitu Makkah, Masjidil Haram, Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian Masjid Al-Aqsa,
dan yang terakhir At-Tur, Bukit At-Tur. Ini 4 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Selain itu, Dajjal bisa masuk ke dalamnya, termasuk tidak menutup kemungkinan di negara kita ini. Maka dari itu, bagaimana agar selamat dari fitnah Ad-Dajjal? Yang pertama, kiat yang pertama adalah beramal saleh dan istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah petunjuknya pada mereka dan memberikan balasan atas ketakwaannya. Yang kedua, kiat yang kedua adalah kenali Dajjal dengan ilmu. Kenali Dajjal dengan ilmu agama. Siapa Dajjal itu? Bagaimana karakteristiknya? Seperti yang telah kami sebutkan di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala innahu a'war." Ketahuilah, sesungguhnya dia buta. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Antara kedua matanya tertulis kafir. Yang mana orang Islam, orang mukmin, baik dia buta huruf ataupun tidak, dia bisa membacanya. Kemudian yang ketiga, beristi'anah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Ad-Dajjal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung darinya. Dalam salat beliau, kita diperintahkan dalam salat kita sebelum salam, kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup dan ujian kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Yang keempat, kiat untuk selamat dari Dajjal adalah berlari menghindar darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyafirrun nas minad dajjal fil jibal. Sungguh orang-orang nanti saat Dajjal keluar akan lari menghindar darinya sampai ke gunung-gunung. Karena Dajjal ini gak sendirian. Dia membawa 70.000 orang Yahudi Asbahan. Asbahan itu daerah Irian, Isfahan, daerah Iran. Yang mana kemungkinan besar nanti orang-orang Yahudi yang akan menjadi tentaranya Dajjal. Wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, saat ini malam Jumat, Pak. Malam yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh berkah. Mari kita usahakan untuk menghafalkan 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena 10 ayat dalam surah Al-Kahfi ini adalah kunci selamat dari Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratal kahfi." Siapa di antara kalian bertemu dengannya, bacakan di hadapannya awal-awal surah Al-Kahfi, yakni 10 ayat pertama. Hadis ini rawahu Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali surat Al-Kahfi usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Rawahu Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, kiat terakhir bagaimana selamat dari Dajjal adalah kalau bisa kita tinggal di Mekah dan Madinah. Tapi yang ini sulit kayaknya, kecuali yang punya kemampuan finansial lebih. Dia haji atau umroh, kemudian nggak pulang-pulang, tinggal di Mekah Madinah. Karena apa? Dajjal tidak mungkin bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Yang ada dia hanya menghentakkan kakinya di depan Madinah, sehingga apa? Orang-orang munafikin yang ketakutan keluar darinya. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa Madinah itu seperti saringan. Bapak tahu ya, saringan minuman itu yang akan menyaring mana air, mana yang debu. Artinya apa? Ketika Ad-Dajjal gak bisa masuk ke Madinah, dia hanya menghentakkan kakinya 3 kali. Saat itulah tersaring mana orang-orang muslim, mana orang-orang mukmin, dan mana orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ketakutan dia keluar dari Madinah. Kemudian tinggallah yang tersisa hanyalah orang-orang beriman.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah tersebut. Fitnah yang paling besar yang kita semua harus berlindung dan waspada terhadapnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, masih banyak yang perlu kami sampaikan, namun karena terbatasnya waktu, maka yang singkat ini kami cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tambahannya ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.